Islamic Community Development mempersembahkan jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga cerita tentang pembangunan desa, yang mana salah satu programnya adalah inovasi desa. Dulu waktu di daerah, saya berkesempatan untuk menjadi salah satu anggota dari program inovasi desa. Program inovasi desa ini memiliki 5 ruang lingkup. Pertama, pelaksanaan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa melalui penyediaan dana bantuan pemerintah, peningkatan kapasitas penyedia jasa layanan teknis PJLT Kepala Desa, dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa. Yang kedua, penguatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan visioning, decision making, manajemen pengawasan, dan mitigasi risiko program. Keempat, penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan desa. Terakhir, yang kelima, pilot inkubasi PID untuk memberikan dana stimulan dan technical assistance kepada desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya. Program inovasi desa ini lahir merupakan amanah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa memberikan kewenangan kepada desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan desa, khususnya melalui transfer dana desa dan alokasi dana desa. Desa diharapkan meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, program inovasi desa ini sangat diperlukan mengingat kondisi real di lapangan bahwa kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan, perspektif desa membangun disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat pemerintah desa dan masyarakat, kualitas tata kelola desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menanggapi kondisi ini,
pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai amanat Undang-Undang Desa menyediakan tenaga pendampingan profesional yaitu pendamping lokal desa, pendamping desa, sampai tenaga ahli di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memfasilitasi pemerintah desa melaksanakan Undang-Undang Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Penguatan kapasitas pendamping profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan desa adalah ketersediaan data yang memadai, meyakinkan, dan up to date mengenai kondisi objektif maupun perkembangan desa-desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pengelolaan data dimaksud dalam skala nasional dengan kondisi wilayah, khususnya desa-desa di Indonesia yang sangat beragam tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar. Koreksi atas kelemahan dan kekurangan, serta upaya perbaikan terkait isu-isu terus dilakukan oleh Kementerian Desa secara proaktif, salah satunya dengan meluncurkan program inovasi desa. Program inovasi desa dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang berorientasi untuk memenuhi pencapaian target RPJM dan program prioritas Kementerian Desa melalui peningkatan produktivitas pedesaan dengan bertumpu pada 3 hal. Pertama, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan. Kedua, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat maupun usaha yang diprakarsai desa melalui badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama serta produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan pedesaan guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian desa. Untuk pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa dan memiliki dampak menguat rekatkan kohesi sosial masyarakat pedesaan. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, kaitan antara produktivitas pedesaan dengan kualitas SDM diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas pedesaan dengan demikian tidak hanya ditilik dari aspek atau strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Di samping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar dalam konteks kualitas SDM ini juga untuk merangsang kepekaan desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Tujuan umum program inovasi desa untuk mendorong penggunaan dana desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa sesuai dengan arah dan kebijakan serta sasaran Kementerian Desa pada RPJM 2015-2019. Adapun tujuan khusus dari program inovasi desa meliputi pertama, menyediakan katalisasi pembangunan desa dalam bentuk inovasi
atau kebaruan dalam praktik-praktik pembangunan desa sebagai sarana pertukaran pengetahuan antar desa dan atau daerah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pembangunan desa. Yang ketiga, menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan sebagai contoh-contoh inovasi dan kebaruan pembangunan desa yang dapat dibagikan antar desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Memperkuat peran pendamping dengan memberikan banyak referensi-referensi inovasi dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Terakhir, meningkatkan status desa sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran Kementerian Desa pada RPJMN 2015 sampai 2019. Walaupun program ini berakhir di tahun 2019, namun ternyata Kementerian Desa tetap melanjutkan Bursa Inovasi Desa melalui yang namanya program Indeks Desa Membangun. Pada Indeks Desa Membangun ini ada 3 indeks. Yang pertama adalah Indeks Ketahanan Sosial, terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial, permukiman. Lalu indeks kedua, Indeks Ketahanan Ekonomi, terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, keterbukaan wilayah. Lalu indeks yang ketiga, ada Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Ini terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana. Di sini dijelaskan bahwa perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak, proses, dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkolerasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan modal sosial. Jadi ini kelanjutan dari program inovasi desa. Di sini nanti di laman IDM Kemendesa ini terdiri dari sosialisasi program, lalu ada publikasi dan regulasi. Kita coba buka satu persatu. Nah, ini sosialisasi tentang Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Di sini nanti pengunjung dari pemerintah desa atau
sebutan lain, ada nanti yang bisa kita download itu video tutorial penginputan aplikasi IDM, manual book IDM, cara edit dan verifikasi IDM. Lalu di sini juga didapatkan hasil FGD RPJMN 2020-2024, IDM Bapenas, dan IDM harmonisasi indeks. Nah, ini bisa kita download langsung ya. Demikian juga dengan publikasi tentang IDM, nanti bisa dibuka aja link ini. Kemudian regulasi yang terkait dengan indeks desa membangun bisa diklik di sini. Baik, demikian penjelasan tentang indeks desa membangun. Semoga bermanfaat.